Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar Tutup Mana FM di mana saja Anda berada. Bertemu bersama saya Muhammad Peri ya di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM, yang mana di setiap hari Selasa kami menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut tentunya ya. Dan untuk talkshow hari ini kami live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang dan juga live record YouTube di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz dan nantinya juga ada reelsnya di Instagram ya di Radio Tuntung Pandang namanya. Dan tentunya siapa yang berhadir kali ini yaitu ada Mbak Jaitunisa. Beliau ini adalah owner Cokobi Indo ya, Indonesia nih rekan dengar ya. Oke, baik kita langsung perkenalkan saja beliau. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya, sehat Mbak ya hari ini Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbaknya sehat ya, dan alhamdulillahnya sudah datang sini. Ini baru pertama ya Mbak ya? Baru pertama. Baru pertama nih rekan dengar ya. Jadi kita umum-umum saja hari ini. Ya mungkin bisa diceritain nih Mbak, karena waktu kita yang terus berjalan ya kan. Apa sih Cokobi ini gitu kan ya? Dan kapan Pian memulai usaha yang ya bergerak di bidang makanan lah intinya seperti itu. Boleh diceritain Mbak? Nah, jadi dari namanya Cokobi itu kan pasti otomatis bilang coklat ya. Iya. Nah, coklat biskuit. Cokobi itu coklat biskuit. Coklat Cuman biskuit. variannya sebenarnya banyak. Nah, tapi kita ada produk unggulannya si coklat biskuit ini. Oke. Kalau mulai produksi itu sebenarnya tahun 2013. Tahun 2013, oke. Pas masih zaman sekolah. Iya masih sekolah ya. Nah, jadi dari zaman sekolah nih Mbak, apakah memang itu ada hobi gitu kan dalam mengolah sebuah makanan? Jadi telah tersalurkan di Cokobi ini atau gimana dulunya? Dulunya sebenarnya karena kita satu rumah sama kakak, baru nikah ceritanya, terus habis itu butuh dana buat keseharian, kita mikir mau jual apa ya gitu. Terus cobalah bikin ini. Awalnya bentuknya nggak kotak, nggak seperti sekarang Cokobi yang teman-teman lihat sudah sekarang tahu. Ya. Dulu itu kita coba dari bulat, dari perkemasan, tapi kayaknya nggak ada ini perkembangan signifikan, nggak ada yang beli, satu nggak ada. Baru gitu ya? Kita tawarkan, kita ganti bentuknya. Baru kita cari inovasi gimana. Dulunya zaman sekolah ya. Iya. Zaman sekolah, zaman habis ujian, itu banyak remedial. Jadi kita tuh coklat anti remedial tuh kayaknya pernah booming dulu ya. Dulu ya. Iya. Gitu. Jadi baru kita tawarkan satu-satu. Ternyata banyak minat. Satu dulu 1.000. Kita staplesin setangan semua homemade semua ya. Jadi itu ya rekan dengar awal mulanya gitu kan ya. Ya ini ibaratnya ekonomi lah sih dulunya gitu kan ya. Berawal wah ini harus ada cari cuan nih gitu kan ya untuk keseharian kita nih. Karena ini sekolah juga kan ya kan. Dan alhamdulillahnya di situ ada terpikir lah gitu kan ya sebuah ide yang bikin Cokobi ini gitu kan ya. Nah, alhamdulillahnya itu pun semua tidak langsung instan langsung dibeli ya Mbak ya. Nah tadi kita didengar sendiri dari Mbak Jaitunisa bahwa sempat nggak laku, tapi berjalannya waktu ada inovasi nih yang ditekankan di Cokobi ini gitu kan ya. Nah alhamdulillahnya laku lah gitu intinya sekarang ini rekan dengar. Nah Mbak, ini kan tahun 2013. Nah itu kan perjalanannya tidak mudah. Nah itu bagaimana Mbaknya memasarkan supaya Cokobi ini lebih diminati dan juga lebih dikenal oleh kawan-kawan nih, terutama yang sekolah-sekolah nih dulunya. Iya, yang paling penting kalau kita jualan atau kita ada usaha itu di marketingnya. Nah, dulu saya itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP sudah mulai. Karena packaging sama kemasan itu poin penting. Yang pertama dulu nggak laku, nah itu karena kemasannya cuma dipakai kertas mikai gitu-gitu. Ternyata orang nggak, dari looknya aja nggak menggoda gitu buat dibeli. Nah, dari kita coba tawarkan yang pakai kertas kado dulu, karena masih terbatas ya internet, nggak seperti sekarang. Dulunya kan agak-agak susah ya rekan-rekan untuk memasarkan secara online gitu kan. Sama yang kemarin kita pakai, kalau dulu zaman nggak ada reseller kan, sekarang terkenal banget reseller katanya. Nah dulu kita pakai nama Duta Cokobi. Mungkin Duta Cokobi dulunya ya. Dulunya namanya Duta Cokobi yang pemasaran, kok sekarang reseller tadi. Setiap sekolah dicari satu. Nanti kita kayak
kayak beneran. Jadi kayak ada form pendaftaran Duta Cokobi biar keren. Oh, itu di sekolahan di sekolah. Mbak. Dari SMP, SMP 1, SMP 2. Semua kita cari temen. Nah, dulu kebetulan pramuka, jadi kita sambil ada kegiatan sekolah, sambil siapa yang mau, daripada kita nggak ada kerjaan, saya gitu. Sambil ditawarin ya. Sambil ditawarin. Sampai dari SMA, SMK, kita ada 1 orang di situ. 1 orang kita koordinir. Nanti setiap hari store orderannya habis berapa gitu ya, dapat berapa orderan, baru kita proses produksi. Besok pagi sebelum jam sekolah sudah didistribusikan semua. Gitu baru sekalian masuk sekolah. Iya, nah jadi semakin tinggi jenjangnya itu ada perwakilannya masing-masing dengar ya, untuk penjualannya ini tadi. Nah jadi Mbak Nisa ini sisa nunggu nih, nah berapa yang mesen gitu kan dari kawan-kawan yang sudah jadi duta si Cokobi ini gitu kan ya. Alhamdulillahnya ada ya Mbak ya, karena kan memang susah juga cari orang gitu kan yang mau bantu kita lah sebatu gitu kan untuk penjualan ini gitu kan ya. Nah apa yang mendasari mereka ini mau gitu loh sampai menjadi duta? Apakah memang ada trik khusus nih dari Mbak Nisa gitu? Supaya apa nih? Supaya dia ini mau gitu. Oh gini, sebelum ada Duta Cokobi kan sayanya langsung marketing sendiri. Dari itu dulu teman-teman lihat setiap kelas itu dulu pas ini ya, pas lagi boomingnya, 1 hari itu maksimal order bisa lain cuma 1000 pieces. 1000 pieces kalau 1 piecesnya 1000 rupiah, berarti berapa itu udah? Wah, 1 juta ya. zaman 1 juta dulu. Zaman dulunya Nah, ya. dari situ kita follow up ke teman-teman. Ini bisa nih segini. Kamu 1 piecesnya dapat berapa ratus. Oh iya. Jadi mereka dapat dari situ, pemasukan ada, mereka mau. Baru banyak yang daftar. Kayak gitu. Kita briefing juga gimana caranya marketingnya. Gitu. Ya. Dulu ya Mbak ya. Tapi itu sudah hal yang luar biasa ya menurut saya Mbak, karena memang kan sampai 1000 tadi ya kan. Nah bayangin aja dengar setiap bulannya ada beberapa pesanan gitu seperti itu ya, lumayan gitu kan ya untuk pemasukan dan juga menjadi modal lah gitu kan ya untuk usaha ini gitu kan ya. Nah itulah cara Mbak Nisa untuk meyakinkan si Duta Cokobi ini gitu kan ya dulunya sebelum dia mau terjun ke duta ini gitu kan ya. Nah ini mungkin bisa dicontoh juga buat pendengar yang sama nih, apa adik-adik sekolah juga yang mungkin dengerin ini bisa nih ya kan ya, yang mungkin mau ada usaha di bidang makanan juga gitu ya. Mbak, ini kan namanya Cokobi Indo. Nah ini kenapa namanya Cokobi Indo? Apakah memang namanya itu dari itu saja gitu kan, atau ada ide-ide yang lainnya nih? Kalau sampai namanya jadi Cokobi Indo itu banyak ini ya, banyak prosesnya ya. Kalau dulu namanya cuma Cokobi ya. Cokobi sudah ada daftar PIRT-nya. Cuman berjalannya waktu sekarang harus ada hak merek, hakinya. Nah kami baru daftarkan bulan kemarin, 2 bulan lalu, lagi proses sekarang. Itu ternyata sudah dipakai. Jadi kita harus ada modifikasi di namanya, di mereknya. Jadilah Cokobi Indonesia. Cokobi Indo supaya nggak hilang Cokobinya. Iya betul ya. Ini kan sudah lama ya. Jatuh bangun juga nih kan Mbak Nisa ini membangun nama Cokobi ini ya kan. Tiba-tiba diganti, wah itu susah nih rekan-rekan meyakinkan dari pelanggannya sendiri gitu kan ya. Nah itu untuk produknya nih Mbak, ini kan tadi yang saya dengar yang ini jadi semacam best sellernya lah gitu kan ya, coklat biskuit. Apakah memang ada yang lain-lain lagi gitu kan di Cokobi Indonesia ini? Ada Cokobi brownies sebenarnya. Cokobi brownies. Cuman sebenarnya 2 itu dulu banyak, ada coklat tanpa biskuit. Tanpa biskuit. Jadi coklat terus pakai filling rasa kayak gitu. Cuman minatnya orang ternyata yang Cokobi ini. Nah, jadi kita karena daftarkan di Haki, fokus ke produk ini dulu. Nah, jadi ada 2 varian ya rekan-rekan yang bisa kalian pesan gitu kan ya. Ada yang varian biskuit, ada yang varian brownies ya. Nah, jadi ini 2 ini saja dulu yang ditekankan oleh Mbak Nisa, karena kan memang juga masih tahap branding awal. Branding awal gitu kan ya. Nah, karena memang dulunya sempat
sudah pakai itu rekan dengar, cuman ya karena memang ada kesibukan mungkin dari Mbak Nisa ya kan ya, terpaksa nih di awal lagi gitu kan cara membrandingnya ini gitu kan ya, dan juga mendapatkan semua yang ada dulunya gitu kan ya, sekarang harus didaftarkan lagi seperti halal, haki ya, hak kekayaan intelektual itu ya kan, dan juga PRT-nya Mbak ya. Nah itu lagi diproses, tapi alhamdulillahnya itu nantinya ada gitu ya rekeningnya di produknya Mbak Nisa ini di Cokobi Indonesia insya Allahnya nanti ya. Mbak, kalau proses pembuatannya seperti apa Mbak setiap harinya? Apakah memang Mbak Nisa menerima orderan dulu, nah dari duta Cokobi ini baru diolahkan? Apakah memang ada sudah stok nih di rumah gitu? Kalau kita bikinnya per orderan. Per jadi orderan. Hari ini order dulu, jadi PO sistemnya. Malam kita bikin, pagi kita distribusikan kayak gitu. Hamin satu lah gitu ya. Hamin 1. Oh gitu ya. Jadi Hamin 1 nih rekan dengar berapa kalian pesen gitu kan ya, baru diolahkan. Nah, ibaratnya kalian boleh nggak minimal pesanan tuh berapa sih Mbak? Oh kalau misalnya minimal kita ada 2 paket. 2 paket? Paket adik sama kakak. Jadi dia adik sama kakak nih. Kalau adik itu kita ada isinya 10 pieces. 10 pieces. 20.000 ya. Ikutin nih harga sekarang ya. Ya karena memang kan bahan-bahannya agak-agak naik juga banget gitu kan ya. 10 pieces untuk yang adik ya. Sama yang kakak? Kalau yang kakak itu kita ada 15 pieces 30.000. 15 pieces 15.000. 30. 30.000. Iya. Oke. Nah seperti itu ya rekan dengar ya. Ada yang 10 pieces ya kan, untuk yang adik tadi itu harganya 10.000 ya. Yang berapa tadi? 20. 20. Yang kakak 30. Oke, beda 10.000 lah intinya. 10.000, iya. Nah, jadi kalau kalian lebih baik yang gede ya, sekalian ya kan 15 pieces 30.000. Nah, bedanya 10.000 aja nih rekan dengar ya. Kalau untuk bahan-bahan yang digunakan apa nih Mbak? Apakah memang semuanya premium atau gimana? Kalau kualitas kita jaga dari tahun 2013 lalu, makanya harganya juga ngikutin. Iya. Karena kan kita ganti yang lumayan nih. Naiknya hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Sekarang ini gitu. Sekarang ini. Oke, kalau dulunya? Kalau dulu kan satunya 1.000 aja. 1.000 ya tadi. Tapi ya. packagingnya nggak serapi sekarang. Oh iya, pastinya kan ya kan ini lebih diupdate sekarang gitu kan ya, mengikuti perkembangan yang ada juga ya Mbak ya. Kalau dulu kan masih agak-agak apa ya, ngalih lah jar orang Banjar tuh ya kan, carinya ya kan, brandingnya juga susah. Sekarang ini kan sudah ada punya nama nih rekan dengar, dan juga enak cari bahan-bahannya, insya Allah ya, nah harganya naik juga lah gitu kan ya. Nah untuk proses pembuatan seperti apa? Apakah memang dibantu sama kawan-kawan? Apakah memang Mbak sendiri atau ini kan punya suami nih, suami gitu kan? Sekarang baru mulai dibantu, cuma sebelumnya tetap sendiri. Karena ya? ada keluarga yang ini, cuma yang masih ada. masih kuat aja ya. Oke. Makanya tadi Hamin 1, jadi kita bisa prepare. Iya, jadi beli bahan dulu gitu kan ya. Oke. Kalau proses pembuatan ini susah nggak sih Mbak? Apakah memang perlu ketelitian lebih gitu kan atau gimana? Ketelitian, suhu itu juga bisa. Kalau misalnya bikin tanpa ada perhitungan pasti nggak jadi ya. Oh nggak jadi ya. Jadi kita ada ukurannya, suhu, waktu kita olah coklatnya. Ada masuk freezernya juga. Gitu. Kemasnya juga. Makanya di sini kan ada aluminium foilnya. Jadi dia jaga suhu produknya. Jadi kalau ada panas dia nggak bisa leleh. Oh gitu. Oh iya, karena kan coklat ini kan. Kalau langsung ke kemasan ini luarnya, busnya bakalan bleber kemana-mana ya nantinya. Higienis juga. Iya, betul. Oke. Nah ini kan proses pembuatannya lumayan lah gitu ya rekan dengar, tadi yang disampaikan Mbaknya. Apakah memang ini mulai pagi mengolahnya, ataukah siang-siang aja gitu, santai-santai aja gitu? Ini kita bikinnya pagi atau dari dini hari. Dini hari. Nah, jadi pagi kan kita ada kegiatan lain. Saya kerja ada juga. Iya. Jadi sorenya kita beli barangnya, bahan-bahannya. Malam prepare, besok hitungannya berapa. Pagi bangun kita bikin lagi. Wah, ini lumayan agak-agak ribet juga ya ternyata dengar ya. Ini kan perlu waktu nih Mbak. Perlu waktu, apalagi Mbaknya punya kerjaan. Nah, itu membaginya seperti apa?
karena ini hobi ya tadi ya, seneng juga. Terus kebetulan kerjaan pokoknya juga di di apotik, jadi kita ada pelayanan, jual. Jadi ini kan kurang lebih ya yang kita marketing, seneng aja gitu. Seneng aja. Jadi kerjanya nggak beban, jadi nggak apa. Cuman ya tadi padat ya. Nah karena kan ya paksa malam lah gitu kan, dini hari tadi rekan-rekan ngolahnya ini ya kan, apalagi ketambahnya kan juga alhamdulillah sih di pekerjaan yang ada ini juga nggak membebani ya Mbak ya, jadi fleksibel aja bisa gitu kan ya dalam mengolah si Cokobi ini rekan-rekan. Nah jadi enak aja gitu kan ya. Kalau ini sekarang nih Mbak, ini produk-produk yang dipakai itu apa aja? Coklat kan utama nih. Coklat ada. Kita di biskuit juga pakai. Biskuit tergantung varian tadi. Kalau dia ada campuran lain bisa juga. Misalnya buat crunchy-nya. Ya. Boleh sesuai pesanan pelanggan nggak? Bisa. Boleh. Kan kita ada banyak varian. Kalau misalnya di sini kita angkatnya rasa. Kalau dulu kan ada 9, 2013. Sekarang kita ada 4. Ada 4 ya. Ada milk choco, dark, strawberry sama vanilla. Nah ini bisa nih rekan dengar ya. Jadi bagi kalian-kalian yang mungkin mau pesen, Mbak saya mau pesen yang rasanya ini nih, boleh gitu kan ya. Di mix juga bisa. Di mix juga bisa juga. Harganya sama juga. Ini bisa juga nih rekan dengar ya. Kalau kalian mau pesen si Cokobi ini dengan rasa yang di mix tadi gitu kan ya. Nah jadi komunikasi aja sama Mbak Nisanya gitu kan seperti apa, atau sama duta Cokobinya ini tadi. Ya kan, nah ini bisa kalian komunikasikan, Mbak saya mau pesan yang ini dicampur dengan rasa yang ini, ya boleh gitu kan ya, sesuai dengan pesanan gitu kan. Kalau sehari itu bisa menghabiskan berapa banyak si Cokobi ini sih Mbak? Sekarang? Ya. Untuk sekarang paling banyak, ini kan kita baru ini lagi ya. Oh masih anu ya? Itu 500. 500? Paling banyak untuk sekarang. Oh 500 ya. Tapi rata-rata itu ada di 200-300. Kalau paling banyak 500 gitu. Iya. Jadi setiap hari itu ada aja gitu ya. Ada aja. Cuman kebetulan lagi ini ya, lagi vakum beberapa. Iya karena memang ada kesibukan lain juga gitu kan dari Mbak Nisa. Jadi harus ada restnya dulu gitu ya rekan-rekan ya. Oke, tapi paling banyak yang 500 ya Mbak ya dalam satu hari itu tadi. Nah, jadi ada juga yang 300, ada yang juga ya pokoknya nggak bisa dipukul rata lah gitu kan ya, karena memang setiap hari itu berbeda-beda nih yang mesen itu rekan-rekan ya. Kalau kalian maunya lebih banyak kan ya mungkin bisa Hamin 2-nya gitu kan ya, karena kan versinya banyak kan. Tapi kalau untuk seharian sehari ini mungkin bisa aja gitu kan ya. Oke, kendalanya apa sih Mbak selama berusaha si Cokobi ini? Apakah memang dari segi bahan kah, atau dari segi penjualan kah, atau dari segi pemasaran kah? Marketing tadi yang marketingnya susah. Tadi kita harus update terus. Sama di packaging. Agak susah kalau di sini ya cari packaging yang sesuai. Oh iya, betul. Apalagi di tanah laut. Iya Mbak. Kita agak susah. Itu sih kendala yang dihadapi sama ya yang bergerak di bidang makanan, terutama di packagingnya ini ya kan, yang susah banget cari di Playhari katanya gitu kan ya, terpaksa ke luar kota atau juga pulau online juga biasanya ya kan. Tapi Mbaknya sudah punya langganan khusus ya Mbak ya, jadi ada ya. Nah jadi enak nih kalau sudah habis ini kan bisa langsung diantarkan ke tempatnya Mbak Nisa gitu, seperti itu ya rekan-rekan. Ada kendala lain Mbak selain packagingnya atau bahan gitu? Kalau bahan kita lagi berinovasi, semua bahan bikin sendiri ya Mas. Jadi dari situ mungkin wajar aja tetap. Wajar aja. Cuma kalau dari harga yang nggak bisa dipungkiri tetap naik ya. Tetap naik ya. Nah mengikuti tren si harga bahannya juga ya rekan-rekan yang ikut naik ya kan. Apalagi coklatnya yang coklat premium gitu kan ya. Dan juga yang lainnya pokoknya premium semua nih kayaknya dilihat-lihatnya kan. Nah jadi kita tahu nih, melihat saja sudah tahu nih coklatnya premium ya kan. Nah jadi kalau kalian pesan yaitu itulah harganya sudah ya kan. Nah untuk pemesanan di mana Mbak? Bisa teman-teman akses di Instagramnya Cokobi Indonesia. Cokobi _Indonesia. Cuman satu.
Ya. Ada tulisannya dari 2013. Nah, di situ ada linknya WA, nanti bisa langsung klik. Langsung ke admin. Langsung ke adminnya. Nah, jadi kalian harus pantengin tuh rekening di Instagramnya Cokobi Indonesia, dibuka gitu kan ya. Nanti di situ ada tuh linknya untuk kalian tersambung ke WA adminnya. Nah, jadi di situ kalian bisa berkomunikasi sama adminnya, Mbak saya mau pesan hari ini segini gitu kan ya, untuk dijual gitu kan ya, atau kalian mau jadi resellernya mbaknya gitu, bisa Mbak ya. Nah ini kan mbaknya sudah punya reseller tapi lewat duta. Nah tapi kali ini kalau kalian mau bekerja sama menjadi reseller si Cokobi ini bisa juga gitu kan ya, melalui si admin tadi. Nah seperti itu. Ini ya untuk alamatnya Mbak, kalau kita mau ngambil gitu. Alamatnya nanti kan dari admin. Itu kalau misalnya kita store-nya itu memang belum ada. Cuma nanti kita bisa aja sesuai dengan jarak rumahnya. Bisa aja COD. Atau biasanya di apotik yang tempat di Angsel bisa juga. Apotik Angsel mana nih? Ana Farma. Oh, Ana Farma ya. Nah, di situ ya. Oke. Apotik Ana Farma ya rekan-rekan ya. Kalau untuk daerah Pelahari gratis ongkir nggak nih Mbak? Oh gratis ongkir. Gratis ongkir ya. Nah jadi kalau COD itu insya Allah gratis ongkir ya rekan-rekan ya. Untuk pemesanan si Cokobi Indonesia ini ya kan ya. Jadi kalian cukup pesan saja, nantinya ada yang nganter gitu kan ya. Nah dan itu gratis ongkir. Nah jadi kalian bisa bayar si Cokobi ini tadi gitu, seperti itu ya rekan-rekan ya jalannya si pemesanan di Cokobi Indonesia ini. Kalau untuk Cokobi ini bisa bertahan berapa lama sih Mas sebenarnya? Kalau dia dari suhu ruangan ya seperti ini ya bisa sampai paling aman 1 minggu. Tapi minggu lebih masih nggak masalah, cuman cari amannya 1 minggu. 1 minggu untuk suhu ruangan ya. Suhu ruangan. Oke. Kalau disimpan di kulkas itu bisa sampai 1 bulan lebih. 1 bulan, oke. Asal jangan terlepas si anunya ya. Si aluminium foil tetap. Nah, ya aluminium. Yang penting tetap suhunya dingin, dia aman aja. Aman saja ya. Nah, jadi kalau untuk suhu di ruangan itu insya Allah 1 minggu tahan lah gitu ya. Kalau untuk yang di dalam freezer itu 1 bulanan, wah itu sanggup aja ya. Iya, nggak perlu di freezer juga nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Yang penting dimasukkan aja. Jadi dimasukkan saja. Gitu. Oh gitu ya. Suhu dingin. Suhu dingin lah intinya ya. Rekan-rekan insya Allah 1 bulan itu tahan gitu ya Mbak ya. Bisa lebih. Nah jadi kalau kalian menyetok di rumah ya kan, tiba-tiba malam-malam mau ada makanan, ada Cokobi ya gitu kan ya. Nah itu sudah pas gitu ya kan. Nah kalau Cokobi ini apa sih Mbak yang membedakan dari Cokobi Indonesia ini dengan Cokobi-Cokobi yang ada di luaran sana gitu? Nah kalau itu harus dicoba. Dicoba ya. Ini saya belum coba nih rekan dengar ya. Dari 2013 itu kita waktu buka lagi itu langsung sehari 300-400 di hari pertama. Di hari pertama. Oke. Dan itu semua penggemar Cokobi dulu yang sekarang udah produktif kan. Iya. Nah jadi dia nggak mikir lagi tuh ordernya, langsung banyak ya, karena sudah tahu mbaknya yang jual gitu kan ya. Karena katanya lama nggak makan, rasanya nggak ada yang sama. Iya. Nah, itu bisalah dicoba ya, karena memang jarang juga dipelihari mbak gitu kan ya. Ya jadi kalau orang mau Cokobi, waduh nunggu dulu nih si mbaknya gitu kan, ngolah gitu kan ya. Kalau keluar kayaknya kita kurang tahu deh di mana gitu kan ada yang jual gitu kan ya. Kitanya taunya sama Mbak Nisa saja yang menjual Cokobi ini rekeningnya. Kalau untuk pasarnya ini apakah memang anak-anak, dewasa atau gimana tuh Mbak? Yang lebih banyak beli ini? Sekarang usia produktif ya. Kalau anak-anak kita lagi usaha nembus lagi. Kalau dulu kita anak sekolah kan. Iya kan, anak sekolah kan dulu kan. Kalau sekarang kita nembus lagi yang di sekolah karena harga yang sekarang agak susah kayaknya untuk masuk sekolah. Iya Mbak. Jadi ini nanti lebih ke tujuannya ke depan untuk oleh-oleh buat tanah laut sendiri. Kayak gitu. Sip. Terus tambah buat teman-teman yang ya umuran 20-30-an. 20-30-an lah ini ya, usia produktif lah untuk yang harga saat ini ya rekan-rekan ya. Tapi untuk ke sekolah nih kayaknya nanti kita bikin kemasan baru. Kemasan baru ya. Mungkin 3 pieces. 3 pieces seperti permen. Oh iya. Gitu. Itu lagi pengembangan. Pengembangan nih. Ini ada. Terus harus ada inovasi buat bisa bertahan. Betul, karena kan dulu nih berawal dari sekolah gitu kan ya. Nah, jadi kan harus ada juga nih di sekolahan gitu ya rekan-rekan untuk menarik minat si anak-anak ini tadi gitu kan ya, supaya wah ini nih enak juga ya gitu kan.
ternyata dulu mbaknya juga jual di sekolah. Apalagi nantinya kalau bisa dijual di sekolahan, ada juga nih duta cokobi dari anak-anak itu. Iya. Kewirausahaan mereka juga terasah. Nah gitu. Betul mbak. Nah itu maksudnya. Tapi kalau untuk saat ini masih diuji coba dulu nih rekannya, iya kan? Seberapa gede atau rasa yang bisa dimakan si anak-anak itu tadi gitu kan ya. Apakah Mbak, ini kan sekolah nih, dan variannya ini kan ada anak-anak SD, SMP, SMK gitu ya, gitu kan. Apakah berbeda dari 3 varian? Sama ya? Cuma nanti jumlah sama ini kan untuk kayak popcorn jadi banyak gitu. Mungkin mereka untuk cemilan aja. Oh gitu ya. 3 pieces kita kemas kecil-kecil. Jadi nggak ngurangin saku mereka lah, uang saku mereka gitu. Iya, karena kan uang saku-saku mereka ini ya kita tahu lah gitu kan ya, anak-anak kantong sekolahan gitu kan ya. Nah jadi harus ada inovasi nih rekannya, dan alhamdulillahnya itu sudah terpikirkan oleh Mbak Nisa gitu kan ya. Alhamdulillah. Ya insya Allah direalisasikan kan, ini lumayan nih Mbak ya kan. Apalagi sehari itu kan 500 biji, ya lumayan lah ada pemasukan gitu kan ya setiap harinya, walaupun tidak sama 500 setiap harinya, tapi itu ada pemasukan, itu yang mantap juga sih menurut Bri gitu kan ya. Nah apa ya, kalau ini sudah dipasarkan kemana aja nih Mbak? Apakah memang sudah keluar daerah? Apakah sudah melewati jalur ya kayak aplikasi Oren gitu kan, dari di mana gitu? Kalau aplikasi Oren belum. Belum ya. Kita karena fokusnya di halal dulu, halal dulu ya. Kalau udah lengkap baru kita ke itu ya. Cuman kalau misalnya sekarang paling jauh masih ke Banjarmasin, Banjarmasin ya. Baru. Gitu, Banjarbaru. Ada yang keluar provinsi, cuman itu kalau pas kebetulan ada yang ke Pelahari, dia titip mau cobain, jadi dia bawa gitu. Just tip ya. Just tip ini bisa nih rekan dengar ya, sekalian gitu kan ya. Kalau kita kirim langsung kayaknya diongkirnya yang mahal gitu kan Mbak ya. Sama takut dia suhunya. Oh iya betul. Nah karena kan ini nggak sembarangan ya rekan dengar. Kalau tiba-tiba meleleh kan, jadi nggak enak sama si pelanggannya tadi kalau sampai datang ke situ tiba-tiba meleleh gitu kan ya. Wah. Tapi ini kalau alhamdulillah ya Mbak, sampai dengan sekarang ini nggak ada yang seperti itu ya Mbak ya. Belum ada ya. Alhamdulillah respon dari pembeli baik-baik saja gitu kan ya. Oke deh. Nah, jadi Mbak ini kan waktu kita sudah di hampir-hampir penghujung nih. Nah, ini kan peran Disnakerin kan nih Mbak, kita akan coba sentil-sentil sedikit nih kan. Ini kan tadi Mbaknya terus menyampaikan si halal, haki, dan juga si perizinannya lah gitu kan ya. Selama ini nih Mbak, peran Disnakerin dalam usaha Mbak itu apa sebenarnya? Selain dari ini yang Mbak sebutkan tadi. Ya bagus banget ya Mas. Soalnya kita kasih wadah, terus dikumpulkan dengan teman-teman UKM lain. Jadi kita ada satu pemikiran yang sama gitu. Terus mereka juga banyak bantu. Dari haki sendiri kan kita nggak ada keluar biaya sedikit pun kan, free. Gitu. Terus banyak halal juga. Halal juga. Karena kan kita ada sekarang ada program ya. Itu harus pokoknya tahun ini kalau nggak salah Juli entah September harus semua ada logo halalnya. Oh betul. Jadi mereka juga gencar banget nih. Gencar banget mencari si jadi sayang UKM. banget ke UKM lain teman-teman itu. Nggak mendaftarkan ya. Iya. Soalnya kalau kita bayar sendiri ini lumayan. Mbak. Haki saja berapa gitu kan ya. Ini kan mendaftarkan namanya kan ya. Alhamdulillahnya nih free ya kan. Dan Mbaknya sampai ke sini pun ini juga pernah Disnakerin juga. Nah ini kan kami kerjasama nih bersama Disnakerin gitu kan ya. Nah selain itu ada pelatihan juga Mbak yang diikuti? Kemarin ada, belum sih ya. Belum ada ya? Belum ada, cuman kemarin ada undangan beberapa. Kebetulan juga belum bisa hadir. Cuman dari Disnakerin ada sih kemarin. Jadi alhamdulillah ada peran ya dari Disnakerin ya rekan-rekan untuk membantu, yaitu tadi sertifikasi halal gitu kan ya. Dan juga ada proses dari haki itu sendiri ya kan ya. Karena ini memang sangat penting untuk di bidang makanan seperti Mbaknya gitu kan ya, harus ada logo halalnya gitu kan ya, dan juga harus ada si hakinya dan juga si perizinannya tadi. Nah supaya itu orang-orang ini kayaknya nggak ragu lah gitu untuk beli produk kita gitu kan Mbak ya. Nah iya seperti itu. Dan juga kita harus gelianan ya rekan-rekan, gerakan membeli ampun kawan. Nah ya kan, sama nih kayak temannya Mbak Nisa, kalau ada atau melihat postingan Mbak Nisa di WA atau di Instagram ya kan, Mbak Nisanya
jualan si Cokobi ini gitu kan ya. Nah, dibeli lah gitu kan ya sebagai supportnya Mbak Nisa ini untuk selalu semangat gitu kan untuk berjualan ini gitu kan ya. Dan juga perputaran duitnya ini di tanah laut juga. Nah, iya. Dan juga sekarang ini kan dari si pihak pemerintah di tanah laut ini juga ada program Hutala ya, himong olahan tanah laut. Nah, jadi kita harus himong nih dengan produk-produk yang ada di tanah laut, terutama produknya Mbak Nisa ini yang Cokobi Indonesia ini, dengar seperti itu ya. Mbak, ini kita ke lain lagi nih. Selanjutnya nih, adakah inovasi-inovasi yang ingin Mbak tekankan di Cokobi ini yang selain yang Mbak sampaikan tadi juga? Inovasi mungkin kalau ini kita masih bersaing di kemasan ya Mas. Iya. Itu masih supaya gimana nggak leleh, itu masih cari terus ya, cari terus, kita riset terus, mungkin dari alat-alat produksi. Kan ini keterbatasan banget nih kita, maksimal sehari 500 itu sudah lumayan lah maksimal lumayan sekarang. Jadi kita cari alat-alatnya yang bisa bantu. Nah itu belum ketemu nih kalau di sini. Belum ada ya Mbak ya? Belum ada. Belum ada. Terus susah, kita sampai keluar provinsi kemarin cari di Surabaya. Kita coba-coba cari gimana alat presnya, kan kita ada proses presnya. Jadi mesinnya ini nggak sembarangan ya Mbak ya? Cuma sekarang masih manual. Semua manual. Semuanya manual ya. Kalau 500 itu sudah lumayan lah ya rekan dengar. Menguras tenaga ya kan, karena memang kan manual semua nih gitu kan ya. Tapi alhamdulillahnya Mbak ya tetap bisa bertahan sampai dengan sekarang ya kan. Apalagi di zaman Covid kemarin ya. Iya. Wah. Ini UMKM yang tentunya masih bisa bertahan di saat itu ya Mbak ya. Nah Mbak, suka dukanya apa sih Mbak selama berjualan Cokobi Indonesia ini? Nah, selama dari 2013 sampai sudah 11 tahunan lah intinya. 11 tahunan, iya. Sekarang sih banyak sukanya. Sukanya ya? Iya, alhamdulillah. Soalnya orang udah kenal, jadi apapun yang dikeluarkan pasti mereka beli. Gitu. Kalau dukanya sih pasti di awal perjalanan ya, yang dari nggak ada yang beli, dinyinyirin itu pasti sama teman-teman. Iya pasti itu Pak. Tapi sekarang malah dia jadi customer tetap. Iya. Nah itu awal dari nyinyir ya kan, jadi customer tetap. Itu harus jadi semangat sih. Betul Mbak. Nah ya kan, jangan pikirin deh gitu kan kata-kata orangnya kan. Ya alhamdulillahnya di situ ya Mbak ya. Nah dari nyinyiran orang itu menjadi sebuah semangat untuk kita berusaha gitu kan ya. Nah dan sampai sekarang ya kalau dengar ya sudah 11 tahun nih bayangin gitu kan ya, berusaha di Cokobi Indonesia. Alhamdulillahnya ada terus gitu kan ya, lancar terus nih produksi di Mbak Nisa ini di Cokobi Indonesia ini, alhamdulillahnya. Ada gak harapan ke depan nih Mbak untuk produk si Cokobi ini? Nah, apakah memang nantinya ada sebuah store-nya gitu kan ya, atau tokonya lah gitu kan ya? Kalau store-nya pasti ada nanti. Memang pengen banget punya. Pengen banget ya. Semua produk Cokobi ada di situ. Terus ke depannya juga pengennya Cokobi ini juga jadi apa ya? Jadi oleh-oleh khas tanah laut. Oleh tanah laut ya. Karena jarang banget ya. Pengen banget, soalnya kalau ditanya apa sih oleh-oleh tanah laut yang bisa dibawa kemana-mana, kayaknya belum banyak gitu. Belum banyak ya dengar ya. Yang khas banget. Nah dari Cokobi ini nanti berharapnya itu bakal bantu si khas tadi, produk-produk khas tanah laut tadi dengar ya. Kalau untuk Cokobi ini ada nggak Mbak dititipkan di Dekra gitu kan ya, atau di? Itu lagi ini ya, baru mau proses masuk ke sana. Masuk ke sana ya kan ya. Atau kayak di tempat-tempat kita ini kan ada nih perkumpulan produk-produk IKM nih. Kayaknya di pasar itu kan ada tuh pasar, atau di dekat yang kediaman bupati kan di situ ada kemarin. Itu belum ada ya? Belum ada, soalnya tadi karena alat-alatnya kita terbatas. Jadi untuk memenuhi orderan teman-teman yang H-1 tadi, itu sudah kewalahan ya? Itu sudah kewalahan. Jadi kalau mau nitip kita harus stok banyak. Kayaknya belum sanggup ya dengar ya, karena ini memang masih ya itu tadi masih pakai manual gitu kan ya. Nah nantilah kalau sudah pakai mesin ya kan, mesinnya ketemu ya kan, yang bagus, yang yang bisa lah untuk mengolah Cokobi ini, insya Allah lebih banyak lah gitu kan ya Mbak ya. 500 ini sudah kewalahan Mbaknya gitu kan ya. Nah ini sudah mengatur waktu dengan sedemikian lumayan ya kan. Nah harus berbagi waktu, Mbaknya juga punya dengan kegiatan lainnya.
dan ini juga gitu kan ya, jadi harus membagi waktu. 500 itu sudah lumayan lah gitu kan untuk pendapatan sehari-hari gitu kan ya, dan juga memutar modal di Cokobi Indonesia ini gitu ya. Nah itu ya rekan dengar Mbak, terakhir nih, ini kan waktu kita sampai jam 11 nih. Bolehlah Mbaknya hari ini promosiin kepada kawan-kawan para pendengar di Radio Tuntun Pandang terkait dengan Cokobi ini, silakan. Teman-teman tadi udah disampaikan yang pembicaraan sebelumnya, kalau misalnya mau order itu bisa di Instagramnya kita di Cokobi Indonesia. Oke. Atau bisa juga di nomor WA pribadi juga bisa. Boleh juga Mbak disebutkan. Bisa. Nanti untuk kita sini 0813 4812 4812 4317 4317 ya. Iya, itu lebih cepet sih. Lebih cepat ya, rekan dengar. Kalau kan slow respon Mbak ya. Iya. Langsung ke nomor itu aja. Iya, oke deh. Nah, jadi seperti itu ya rekan dengar. Bagi rekan dengar yang mau nyicipin Cokobi Indonesia bisa langsung ya ke Instagramnya Cokobi @Indonesia ya tadi Cokobi ya. _Indonesia ya rekan dengar ya. Nah di situ kalian bisa lihat nih seperti apa bentukannya si Cokobi ini, rasa-rasa yang dijual seperti apa ya kan. Di situ ada 2 varian ya rekan dengar, ada coklat biskuit, ada coklat brownies ya. Nah yang saat ini ditekankan itu saja dulu kata Mbaknya, nantinya akan ada yang lain-lainnya ya kan ya, masih dalam proses lah intinya. Dan juga untuk kalian yang mau pesen lewat WA, nih kayaknya lebih cepat lewat WA. Nah 0813 4812 4317. Nah nantinya di situ Mbaknya juga selalu hadirkan story ya Mbak ya, SW lah gitu kan ya, yang bisa kalian lihat setiap harinya kalau Mbaknya hari ini jualan ini. Nah kalian bisa pesan langsung di situ. Nah ya kan ya. Nah kalau kalian kan ingat gitu, nah pesen H-1 tadi Mbak gitu ya. Nah bisa langsung DM atau chat WA di nomor HP tadi ya. Oke, itu saja mungkin Mbak ya di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya mudah-mudahan pemikiran Mbaknya tadi yang terkait dengan untuk ke sekolah-sekolah itu bisa terrealisasi ya kan ya, dan juga impian-impian dan inovasi-inovasi itu yang tadi sudah disampaikan bisa ya terjadilah di tahun ini gitu kan ya. Nah di tahun 2024 ini rekan dengar ya, supaya ini lebih bisa dikenal lagi dengan orang banyak gitu kan ya, dan juga penjualannya lebih banyak lagi, dan juga mudah-mudahan mesinnya tadi bisa dapat. Iya kan Mbak ya kan, memang ini kan 500 nih sehari ya kan, lumayan bisa tambah banyak setelah ada mesin tadi ya. Mudah-mudahan adalah rekan dengar ya yang ngolahnya gitu kan. Oke ya, terima kasih Mbak Nisa sudah datang ke sini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu ya kan. Ini pertanyaan umum-umum saja dulu hari ini, kita kan ini baru pertama gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah percontohan lah buat kawan-kawan di luar sana, bahwa apapun itu usaha kalian telatenin saja terus ya kan. Insya Allah nantinya akan ada rezekinya masing-masing tentunya ya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu Mbak ya. Mudah-mudahan selalu bisa bikin Cokobi ini ya kan, dan selalu sehat tentunya. Amin. Oke, rekan dengar, sampai di sini saja perbincangan kami di Radio Tuntun Pandang ya kan, karena memang sudah jam 11 ya gitu ya. Dan tentunya mudah-mudahan dengan hadirnya ini bisa menambah list yang bisa kalian beli di tanah laut apa-apa saja gitu kan ya, termasuk si Cokobi Indonesia ini. Dan tentunya saya yang bertugas Muhammad Peri mohon pamit, dan tentunya nantikan pojok IKM yang lainnya di setiap hari Selasa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.